Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Nabi Nuh alaihissalam termasuk dalam daftar 25 nabi dan rasul yang harus diimani oleh umat Islam. Peristiwa yang paling terkenal dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah banjir besar yang menimpa kaumnya. Kaum tersebut enggan taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia membangun sebuah kapal besar sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat. Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai utusan Allah yang menjalani dakwah selama 500 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah masyarakat yang telah terjerat dalam penyembahan berhala. Kaum tersebut meyakini bahwa ibadah kepada berhala dapat mendatangkan keberkahan dan menolak bencana. Nabi Nuh alaihissalam dengan gigih menyampaikan dakwanya kepada kaum yang keras kepala. Meskipun usahanya luar biasa, namun selama berdakwah, beliau hanya mampu mengumpulkan 70 hingga 80 orang pengikut saja. Penyembahan berhala ini terjadi setelah wafatnya Nabi Idris. Penyembahan berhala perlahan merasuk ke dalam masyarakat. Bertahun-tahun berlalu, iman mereka secara perlahan mulai luntur. Iblis dan pasukannya semakin giat dalam menggoda mereka. Lalu mereka mulai senang membuat patung sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan, leluhur dan tokoh-tokoh yang telah meninggal dunia. Patung-patung tersebut diberi nama sesuai dengan tokoh yang dihormati. Awalnya hanya sebagai bentuk penghormatan, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyembah patung-patung tersebut. Mereka meyakini bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan dan kehebatan yang mampu melindungi serta menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yakut, Yauk, dan Nasr. Demikianlah awal mula manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja semua ini merupakan upaya dari iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia agar mereka tidak menyembah Allah dan akhirnya masuk ke dalam neraka bersama mereka. Allah tidak meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memberi peringatan kepada kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul Allah. Beliau merupakan cucu dari Nabi Idris. Kelebihan fisiknya terbukti dari umurnya yang sangat panjang, mencapai kurang lebih 1000 tahun. Hati Nabi Nuh alaihissalam sangat mulia, rendah hati dan soleh. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat tekun dan sangat sabar dalam ibadah dan taat kepada Allah. Kualitas sabarnya sangat luar biasa, terutama dalam berdakwah, sehingga Allah memberikan gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi yang paling sabar. Nabi Nuh alaihissalam memulai dakwanya kepada kaumnya, mengajak mereka untuk segera bertaubat dan memohon ampun atas dosa penyembahan berhala yang telah mereka lakukan. Beliau dengan tulus mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari azab yang mungkin akan diberikan oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan tekunnya dalam berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Beliau mendatangi satu persatu anggota masyarakat, mengulang pesannya dari pagi hingga malam, dengan harapan agar mereka memahami dan mengikuti jalan yang benar. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Namun sayangnya, sangat sedikit orang yang bersedia mengikuti seruannya. Mayoritas pengikutnya terdiri dari orang-orang miskin dan pekerja keras. Jumlahnya hanya sekitar 80 orang. Sebagian besar dari kaumnya enggan mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh
angkuh dan sombong, menutup rapat telinga mereka saat Nabi Nuh memulai berbicara untuk menyampaikan dakwah. Tak hanya bersikap menolak, bahkan sebagian dari mereka berani menantang Nabi Nuh untuk membuktikan ancaman azab yang diucapkannya atas nama Allah. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang sangat keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja, selebihnya mereka semua tak akan mau beriman, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, musnahkanlah orang-orang itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu, ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Namun Nabi Nuh mematuhi perintah Allah dengan penuh keimanan. Allah mengajarkan ilmu perkapalan kepada Nabi Nuh alaihissalam sehingga beliau bersama pengikutnya dapat membuat kapal yang besar dari kayu. Kayu-kayu tersebut diperoleh dari pohon-pohon hutan di sekitar mereka, menjadikannya proyek pembuatan kapal yang menjadi bukti kepatuhan dan kepercayaan Nabi Nuh kepada Allah. Ejekan dan cacian dari kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat pembuatan kapal yang dianggap sebagai sesuatu yang aneh menurut pandangan mereka. Terlebih lagi mereka tinggal di daerah yang jauh dari laut, sehingga inisiatif Nabi Nuh membuat kapal semakin dianggap tidak masuk akal oleh mereka. Dengan kesabaran dan ketekunan, Nabi Nuh dan pengikutnya berhasil menyelesaikan pembuatan kapal besar tersebut. Inilah kapal besar yang pertama kali dibuat oleh manusia. Setelah selesai, Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang dalam pasangan, baik jantan maupun betina. Semua orang-orang yang beriman dan binatang diangkut ke dalam kapal, termasuk seluruh keluarga Nabi Nuh. Namun, istri Nabi Nuh dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an menolak masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk dalam golongan orang-orang yang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, dan hujan turun sangat lebat. Dalam tanah, air memancar dengan deras, juga dari rumah-rumah penduduk serta tiap ruangan mereka, air membanjiri bumi. Secara perlahan namun pasti, air mulai meninggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari kapal, tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh mengajak dan berseru, "Wahai Kan'an anakku, masuklah ke kapal ini, karena tidak ada yang selamat dari azab ini, kecuali yang berada di dalam kapal." Kan'an pun menolak dengan berkata, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi, pasti aku akan selamat." Tiba-tiba air semakin meninggi dan gelombang besar menimpa Kan'an, sehingga ia terbawa arus air dan lenyap tanpa jejak. Kan'an termasuk di antara yang binasa. Nabi Nuh sangat bersedih melihat anaknya tenggelam dan terbawa air. Namun beliau menerima keputusan Allah dengan tulus. Di dalam kapal, Nabi Nuh dan para pengikut yang beriman terus bertasbih, memohon ampun dan tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti dan air pun surut. Kapal Nabi Nuh pun berlabuh kembali di daratan. Orang-orang yang beriman keluar dari kapal dengan terus bertasbih dan bersyukur tanpa henti. Mereka memulai kehidupan baru tanpa gangguan dari orang-orang kafir yang telah tenggelam dan dibinasakan oleh Allah karena kesesatan mereka. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.